hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Arya dikenal sebagai sosok yang tampan, pemberani, dan memiliki hati yang baik. Sejak kecil, ia sering membantu orang tuanya bekerja di ladang, namun hasratnya untuk merantau ke kota besar selalu membara dalam hati. Namun, takdir berkata lain. Sebuah peristiwa yang tak pernah ia duga akan mengubah seluruh kehidupannya. Pada suatu malam yang sunyi, saat Arya duduk sendirian di pesisir pantai, matanya tertuju pada gelombang laut yang berkejaran dengan suara deburan yang begitu kuat. Di kejauhan, tampak cahaya misterius yang menari di atas permukaan laut. Cahaya itu bergerak dengan anggun, menyisakan jejak cahaya hijau yang memancar dari bawah permukaan laut. Meski terasa aneh, Arya tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia berjalan mendekat, semakin lama semakin mendekat ke bibir pantai. Tiba-tiba, dari dalam samudera yang gelap, muncul sosok yang sangat menakjubkan. Seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang tergerai, mengenakan pakaian hijau seperti kelopak daun. Wajahnya bersinar dengan keanggunan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia berjalan dengan lincah, langkahnya ringan seperti angin laut yang menyentuh kulit. Wanita itu memandang Arya dengan tatapan yang dalam dan penuh misteri. "Siapa kau?" tanya Arya, sedikit terkejut namun tak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita tersebut. Wanita itu tersenyum misterius. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Aku datang kepadamu untuk sebuah alasan yang besar." Arya tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau terjaga, tetapi entah mengapa ia merasa ada kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tanpa sadar, Arya menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan. "Apakah ada yang bisa aku bantu, Nyi Roro Kidul?" tanya Arya dengan suara penuh hormat. Ratu Laut Selatan itu menatapnya tajam, dan dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi lebih serius. "Ada sebuah tugas yang harus kau jalani. Tugas yang akan mengubah hidupmu dan juga hidup banyak orang di sekitarmu." Arya merasa jantungnya berdebar lebih kencang. "Tugas apa itu, Nyi?" Nyi Roro Kidul menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan berat. "Ada seorang wanita yang telah memilihmu. Dia bernama Dewi Lestari, seorang gadis dari desa sebelah. Dia ingin menikah denganmu, dan kau juga mencintainya. Namun, ada yang tidak beres. Kau tidak tahu bahwa dalam darahnya mengalir kekuatan yang akan mempengaruhi hidupmu." Arya merasa bingung. "Tapi aku mencintainya, Nyi. Apa yang salah dengan itu?" Ratu Laut Selatan itu menatapnya dengan serius. "Kau harus tahu bahwa ada lebih banyak hal di dunia ini selain cinta. Dewi Lestari adalah wanita yang sedang dicari oleh seseorang yang jauh lebih kuat darimu. Seseorang yang tidak akan rela jika kau merebut hatinya." Arya tak mengerti. "Siapa dia, Nyi?" Nyi Roro Kidul pun terdiam sejenak, seolah mengingatkan dirinya akan sesuatu yang lebih dalam. "Dia adalah bagian dari dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa. Jika kau melanjutkan hubungan ini, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, Arya." Arya semakin bingung. "Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi, Nyi?" Ratu Laut Selatan itu menatapnya dengan penuh kepedihan. "Aku tidak ingin kau menjadi korban dari permainan ini. Aku datang kepadamu bukan karena keinginanku, tetapi karena takdir yang telah ditentukan. Dewi Lestari, meskipun dia mencintaimu, dia juga terikat oleh kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang tidak bisa kau lawan, bahkan dengan cintamu sekalipun." Perasaan campur aduk melanda Arya. Ia merasa bingung, takut, dan sekaligus terpesona. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Dewi Lestari terlibat dalam dunia yang jauh lebih besar dan gelap dari yang ia bayangkan? Arya tidak tahu harus berbuat apa, namun ia merasa ada beban yang berat di pundaknya. Apakah ia harus mengikuti kata hati untuk menikahi Dewi Lestari? Ataukah ia harus mendengarkan peringatan dari Nyi Roro Kidul? Di tengah kebingungannya, Nyi Roro Kidul melanjutkan, "Kau akan bertemu dengan Dewi Lestari malam ini. Tetapi ingatlah, Arya, pilihan yang kau buat akan menentukan nasibmu. Jangan sampai kau memilih dengan tergesa-gesa, karena ini bukanlah masalah cinta biasa." Dengan kata-kata itu, Nyi Roro Kidul menghilang kembali ke dalam gelombang laut yang hitam, meninggalkan Arya dalam kebingungannya yang mendalam. Arya memandang ke arah laut,
merasa terombang-ambing antara rasa cintanya pada Dewi Lestari dan peringatan yang diberikan oleh Ratu Laut Selatan. Ia tahu bahwa malam ini, takdir akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Saat malam tiba, Arya menuju rumah Dewi Lestari. Hatinya penuh dengan pertanyaan dan kegelisahan. Bagaimana jika Nyi Roro Kidul benar? Bagaimana jika hidupnya akan berubah selamanya? Di depan rumah Dewi Lestari, Arya berhenti sejenak. Ia menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Apakah ini adalah ujian hidupnya? Dan jika iya, apakah ia akan mampu melewatinya? Saat ia mengetuk pintu rumah Dewi Lestari, hatinya berdebar kencang. Sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupnya baru saja dimulai. Dewi Lestari membuka pintu dengan senyum manis yang selalu membuat Arya merasa tenang. Namun malam ini, senyum itu terasa berbeda, seperti menyimpan rahasia besar di baliknya. Dewi mengundangnya masuk, dan Arya berjalan dengan langkah ragu ke dalam rumah yang terang benderang itu. Dewi menyambutnya dengan ramah, mempersilakan duduk di ruang tamu yang hangat. "Kau datang tepat waktu, Arya. Aku sudah menunggumu," katanya sambil duduk di hadapannya. Arya hanya mengangguk. Namun pikirannya terus terfokus pada kata-kata Nyi Roro Kidul. Tak bisa dipungkiri, peringatan Sang Ratu Laut Selatan menghantui setiap sudut pikirannya. Ada perasaan tak nyaman yang sulit untuk dihilangkan, seakan ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, sedang menunggu di balik hubungan ini. Dewi Lestari memandangnya dengan tatapan lembut. "Kau terlihat cemas, Arya. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" tanya Dewi dengan suara yang penuh kelembutan. Arya terdiam sejenak, menimbang apakah ia harus mengungkapkan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, atau cukup menjaga perasaan Dewi. Namun, hatinya berkata bahwa ia tidak bisa menyembunyikan apa yang baru saja terjadi. Dengan napas dalam, Arya akhirnya membuka suara. "Dewi, aku bertemu dengan seseorang malam ini. Seseorang yang mengatakan bahwa kita tidak bisa bersama," kata Arya dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Dewi terkejut mendengar hal itu. "Siapa dia?" tanyanya. Namun ada ketegangan dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. "Aku tidak tahu siapa dia, Dewi. Tapi dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Sesuatu yang tidak bisa kita lawan," jawab Arya. Dewi tampak kebingungan. "Apa yang dia katakan tentang kita?" Arya menatap Dewi dengan serius. "Dia mengatakan bahwa kau memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang aku tahu. Dan bahwa ada seseorang yang sangat kuat yang tidak akan rela jika kita bersatu." Dewi terdiam sejenak. Matanya menatap kosong keluar jendela, seolah mencoba mencerna kata-kata Arya. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata dengan suara yang gemetar. "Itu adalah kenyataan yang sulit, Arya. Kekuatan itu bukan sesuatu yang bisa kuhindari. Aku bukan hanya sekedar wanita biasa. Dan kekuatan itu datang dari Laut Selatan." Arya tercengang. "Apa maksudmu dengan itu, Dewi?" Dewi menundukkan kepalanya, seolah menghindari tatapan Arya. "Aku adalah keturunan dari Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Darahku mengalir dari garis keturunan yang sangat tua, yang telah melindungi laut dan segala isinya selama berabad-abad." Arya merasa seluruh dunia seolah berhenti berputar. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Dewi Lestari, wanita yang selama ini ia cintai, ternyata memiliki hubungan yang sangat dalam dengan dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang penuh misteri dan kekuatan gelap. "Dewi, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" Arya akhirnya bertanya, mencoba mengatasi keguncangan dalam dirinya. Dewi menghela napas panjang. "Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, Arya. Aku mencintaimu, tetapi kekuatan yang ada dalam diriku bukanlah sesuatu yang bisa aku pilih. Ini adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan sejak aku lahir." Arya merasa bingung dan terperangah. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa bangga, takut, atau bahkan bingung. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang harus ia hadapi. Dewi melanjutkan, "Ada sebuah rahasia yang harus kau tahu, Arya. Jika kita bersama, itu bukan hanya soal cinta kita. Itu adalah pertarungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Nyi Roro Kidul tidak akan membiarkan kita bersatu begitu saja. Jika kau ingin menikahiku,
Kau harus siap untuk menghadapi konsekuensinya. Arya mengangkat wajahnya, menatap Dewi dengan tatapan penuh pertanyaan. Konsekuensi apa yang kau maksudkan, Dewi? Apa yang sebenarnya terjadi jika aku memilih untuk bersama denganmu? Dewi menggenggam tangan Arya dengan lembut, dan matanya terlihat berkaca-kaca. Nyi Roro Kidul tidak akan rela jika aku memilih lelaki yang bukan dari dunia kami. Dia ingin aku menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, lebih kuat, dan tidak boleh ada manusia yang ikut campur. Jika aku memilihmu, aku harus meninggalkan semua itu. Dan dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Arya merasa hatinya terhimpit. Apa yang seharusnya ia lakukan? Ia mencintai Dewi, namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan ancaman yang datang dari Nyi Roro Kidul. Bagaimana mungkin ia melawan seorang ratu dari Laut Selatan yang begitu kuat dan penuh misteri? Tapi aku tidak ingin kehilanganmu, Dewi, kata Arya dengan suara yang bergetar. Aku mencintaimu, dan aku siap menghadapi apapun. Aku tidak peduli dengan kekuatan itu. Aku hanya ingin kita bersama. Dewi menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Aku tahu, Arya, aku juga mencintaimu. Tapi cinta kita bukanlah satu-satunya hal yang penting di sini. Ada takdir yang jauh lebih besar yang harus kita hadapi. Tiba-tiba, seolah menyadari sesuatu, Dewi berdiri dan berjalan ke jendela. Aku merasa ada yang datang. Arya, sesuatu yang buruk. Nyi Roro Kidul sedang mengamati kita. Arya berdiri dan mendekati Dewi, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Namun, sebelum ia sempat bertanya, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah laut, mengguncang jendela dengan keras. Suara deburan ombak terdengar lebih keras dari biasanya, dan udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Dewi menatap Arya dengan tatapan penuh kecemasan. Ini adalah awal dari semuanya. Arya, apapun yang terjadi, kita tidak bisa melarikan diri dari takdir kita. Pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan udara dingin dari laut selatan memasuki ruangan. Sesosok bayangan gelap muncul di ambang pintu, tinggi besar dan penuh dengan aura yang menakutkan. Arya merasa ada kekuatan besar yang mendekat, dan jantungnya berdegup kencang. Dia datang, bisik Dewi. Bayangan besar yang muncul di ambang pintu itu mulai mengarah ke dalam ruangan, perlahan-lahan menyusup ke dalam cahaya yang remang-remang. Suara deburan ombak di luar semakin menggema, mengiringi kedatangan sosok misterius yang tiba-tiba muncul begitu saja, tanpa terdengar langkahnya. Dewi Lestari, yang sedari tadi berdiri dengan wajah pucat, menatap bayangan itu dengan cemas. Namun, di balik kecemasannya, ada rasa takut yang lebih mendalam. Arya yang berdiri di sampingnya, menatap sosok tersebut dengan mata terbelalak. Sekilas, sosok itu tampak seperti seorang pria dengan tubuh tinggi besar dan wajah yang tertutup oleh jubah hitam. Namun ada sesuatu yang tidak wajar dengan keberadaannya. Aura yang dipancarkan sangat gelap, seperti cahaya yang tertarik oleh kegelapan itu sendiri. Apa yang kau lakukan di sini? Dewi bertanya, suaranya bergetar. Sosok itu berhenti tepat di tengah ruangan dan mengangkat kepalanya, menampilkan wajah yang tampak asing namun penuh kekuatan. Wajahnya yang tampak lebih seperti bayangan itu berubah, dan Arya terkejut saat melihat bahwa itu bukan wajah manusia, melainkan wajah makhluk yang tak tampak oleh mata manusia biasa. Wajah itu terdiri dari serpihan-serpihan emas yang bergerak, seakan hidup, dipenuhi dengan cahaya hijau yang bercahaya lembut. Ratu Laut Selatan mengutusku untuk membawa Dewi Lestari kembali. Suara itu bergema, dalam dan penuh kuasa, membuat udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Arya merasakan tubuhnya gemetar. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dengan Dewi? Nama aku adalah Ashir. Aku adalah penjaga yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan dunia gaib. Dewi Lestari adalah milik Laut Selatan. Dia bukan untukmu, manusia. Kalian tidak dapat bersama. Takdirnya telah ditentukan, jawab sosok itu dengan suara yang berat dan dalam, seolah berasal dari kedalaman yang sangat jauh. Dewi menatap Ashir dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku tahu. Aku sudah tahu sejak lama bahwa takdirku adalah bagian dari Laut Selatan. Tapi aku mencintainya. Ashir, aku ingin hidup dengan Arya. Ashir menggelengkan kepala dengan penuh keangkuhan. Takdirmu bukanlah milikmu untuk dipilih.
Dewi, kau adalah bagian dari kekuatan yang jauh lebih besar. Nyi Roro Kidul tidak akan membiarkanmu berpaling darinya. Jika kau tetap memilih manusia ini, aku akan membawa kalian berdua kembali ke dunia yang seharusnya tidak pernah kau kenal. Arya, yang merasa semakin terpojok, melangkah maju. Aku tidak peduli dengan takdir. Dewi adalah milikku, dan aku akan melindunginya. Jika itu berarti aku harus menghadapi kekuatan dari dunia gaib, aku siap. Dewi menoleh dengan terkejut. Arya, jangan. Ia berusaha menahan tangan Arya, tetapi Arya sudah terlanjur berjalan maju dengan tekad yang kuat. Azhir tertawa, sebuah tawa yang dalam dan mencekam. Kau pikir kau bisa melawan kami? Kekuatanmu hanyalah manusia biasa, tidak ada yang bisa kau lakukan. Kau takkan pernah menang dalam pertarungan ini. Siapapun kau, Azhir, aku tidak akan mundur. Aku mencintai Dewi, dan aku akan melindunginya dari apapun yang mengancam, kata Arya dengan suara penuh keyakinan, meskipun hatinya penuh keraguan. Azhir mendekat, tangan gelapnya mulai memancarkan cahaya kehijauan yang memancar dari telapak tangannya, menciptakan aura yang menakutkan. Maka kalian akan menyesal telah memilih jalan ini. Seketika itu juga, udara di dalam ruangan berubah menjadi lebih dingin, dan Arya merasakan hawa yang sangat berat mengelilinginya. Dari tangan Azhir yang memancarkan cahaya hijau, muncul sebuah kekuatan yang kuat, berputar-putar di udara seperti angin topan yang mengiris. Arya merasakan tubuhnya terhuyung mundur, dan ia berusaha mempertahankan posisi berdirinya. Namun, kekuatan dari Azhir terlalu besar. Seperti magnet, kekuatan itu menarik Arya ke depan, seakan hendak menelannya. Namun, tepat ketika kekuatan itu hendak menghancurkan Arya, Dewi Lestari mengangkat tangannya. Cukup, Azhir, katanya dengan suara yang penuh kekuatan, berbeda dari sebelumnya. Azhir berhenti, dan tatapannya beralih ke Dewi. Apa yang kau lakukan, Dewi? Mengapa kau melawan takdirmu? Dewi berdiri tegak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seolah-olah ia memiliki kekuatan yang sama besar dengan dunia itu sendiri. Aku memilih jalan ini. Aku memilih untuk mencintai Arya. Tak ada yang bisa menghalangi itu, bahkan Nyi Roro Kidul sekalipun. Suasana menjadi hening. Azhir tampak terkejut, dan mata makhluk itu berubah menjadi lebih gelap. Kau memang tidak tahu konsekuensinya, Dewi. Jika kau memilih jalan ini, kau akan membawa kehancuran bagi dunia yang kau cintai. Aku akan kembali kepada Nyi Roro Kidul dan memberitahunya. Tak ada jalan yang akan menghindarkanmu. Dewi menatap Azhir dengan tatapan penuh tekad. Aku tahu risikonya, Azhir. Aku siap untuk menghadapinya. Azhir menghela napas panjang dan mengangkat kedua tangannya ke langit. Jika itu yang kau pilih, maka aku tidak bisa lagi menahannya. Takdirmu akan menjadi kehancuran bagi dunia ini. Dengan itu, Azhir mundur perlahan, dan sosoknya mulai menghilang ke dalam kabut tebal yang muncul begitu saja di sekitar mereka. Sebelum hilang sepenuhnya, ia berkata, "Ingat, Dewi Lestari, kekuatan dari Laut Selatan akan selalu mengejarmu. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya." Setelah Azhir menghilang, Dewi jatuh terduduk di lantai, dan Arya segera mendekatinya. "Dewi, kau baik-baik saja?" tanya Arya dengan cemas, meskipun hatinya masih penuh ketakutan dan kebingungan. Dewi mengangguk perlahan. "Aku baik-baik saja, Arya. Tapi ini baru permulaan. Apa yang kita hadapi sekarang jauh lebih besar dari yang kita kira. Nyi Roro Kidul tidak akan tinggal diam." Arya meraih tangan Dewi dengan erat. "Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu, Dewi. Aku akan melindungimu." Dewi menatapnya dengan mata penuh haru. "Aku berharap kau bisa menepati janjimu, Arya. Takdir kita sudah terjalin, dan sekarang kita harus menghadapi apapun yang datang. Tapi kita tidak sendirian. Aku akan selalu berada di sisimu." Malam itu, dua jiwa yang terikat oleh cinta dan takdir berdiri bersama, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, dunia yang mereka kenal akan berubah selamanya, dan mereka harus siap menghadapi segala rintangan yang datang, bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan kekuatan dari Laut Selatan yang tak tertandingi. Malam itu,
Udara terasa sangat tegang. Seluruh dunia di sekitar mereka seakan ikut menyaksikan perjalanan yang harus dijalani oleh Dewi dan Arya. Setelah pertemuan yang penuh ancaman dengan Ashir, suasana rumah Dewi terasa semakin sunyi. Meskipun angin yang berhembus dari laut selatan semakin kuat dan terdengar semakin menakutkan. Hanya suara ombak yang bergulung jauh di bawah sana yang menjadi teman malam mereka. Dewi, yang telah banyak menyembunyikan rahasia dalam hidupnya, kini tidak lagi bisa bersembunyi. Takdirnya yang berkaitan erat dengan dunia gaib dan kekuatan Nyi Roro Kidul sudah begitu mendalam. Dan ia tahu bahwa pilihan yang telah diambilnya, memilih cinta, memilih Arya, tidak akan pernah dibiarkan begitu saja oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Arya duduk di samping Dewi, memegang tangan gadis itu dengan penuh perhatian, berusaha memberi kekuatan pada Dewi yang sudah begitu lelah menghadapi kenyataan pahit. Kau tidak sendirian, Dewi. Kita akan bersama melalui ini semua. Aku sudah berjanji untuk melindungimu, katanya, namun suara hatinya bergetar, tidak sepenuhnya yakin akan kemampuannya menghadapi apa yang akan datang. Dewi memandang Arya dengan penuh haru, namun juga dengan rasa cemas yang tidak bisa disembunyikan. Aku takut, Arya. Aku takut kita tidak akan bisa menghadapinya. Laut Selatan bukanlah tempat yang bisa dipilih atau dipahami oleh manusia biasa. Arya menghela napas panjang dan menatap langit yang tampak gelap di luar jendela. Langit yang selalu menjadi batas antara dua dunia yang begitu berbeda. Takdir, Dewi, bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Tapi, meski kata-kata itu keluar dengan mantap dari mulutnya, Arya sendiri tahu bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih rumit dari sekadar pilihan atau keberanian. Ini bukan hanya masalah cinta mereka, tetapi juga masalah kekuatan yang telah terjalin selama berabad-abad. Sebuah kekuatan yang begitu besar dan misterius, tidak bisa dilawan begitu saja. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah suara besar terdengar dari luar rumah. Suara itu datang dari laut, membawa bisikan yang begitu keras dan menusuk, seolah ada sesuatu yang datang menghampiri mereka. Arya, Dewi. Suara itu terdengar jelas, meski penuh dengan gema dan kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Kalian tidak bisa melarikan diri dari takdir. Dewi berdiri dengan cepat, dan wajahnya tampak pucat. Itu suara Nyi Roro Kidul, bisiknya. Ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dia datang. Arya berdiri dan meraih tangan Dewi dengan tegas. Jangan takut, Dewi. Aku akan ada di sini bersamamu, apapun yang terjadi. Pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan angin dingin yang mematikan memasuki rumah. Dari kejauhan, Arya bisa melihat gelombang besar yang menghantam pantai, menciptakan suara yang begitu keras, seperti gelombang maut yang datang dari laut lepas. Hanya dalam sekejap, sebuah cahaya hijau yang bercahaya terang muncul di depan mereka, seperti sebuah portal yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia lain yang penuh dengan kegelapan. Dewi menatap cahaya itu dengan wajah yang sangat cemas. Nyi Roro Kidul sudah datang. Aku harus pergi, Arya. Ini bukan pilihan lagi. Jika aku tidak mengikuti kehendaknya, semuanya akan hancur. Jangan pergi, kata Arya. Suara seraknya penuh dengan rasa panik. Aku tidak bisa kehilanganmu, Dewi. Namun, Dewi menarik tangannya, melepaskannya dengan lembut. Aku mencintaimu, Arya. Tetapi jika aku tidak pergi sekarang, bukan hanya kita yang akan hancur. Kekuatan Nyi Roro Kidul terlalu besar untuk dilawan. Cahaya hijau itu semakin mendekat, dan dari dalam cahaya itu, sebuah sosok besar muncul. Sosok itu tampak seperti seorang wanita yang sangat tinggi, dengan gaun yang berwarna hijau seperti lautan, rambutnya terurai panjang, seakan menyatu dengan ombak. Wajahnya yang cantik namun penuh dengan kedalaman kegelapan menatap Dewi dengan tajam. Anakku, suara itu datang dengan lembut namun penuh kuasa, seolah berasal dari dasar laut yang terdalam. Kau berani menentangku? Kau berani memilih manusia sebagai jalan hidupmu? Apa yang kau pikirkan, Dewi Lestari? Dewi menundukkan kepala, seakan tidak mampu menatap wajah sang Ratu Laut Selatan. Aku mencintainya, Nyi Roro Kidul. Aku tahu ini adalah keputusan yang berat, tetapi aku ingin memilih hidupku sendiri, dengan cinta yang aku pilih. Nyi Roro Kidul tertawa, tawa yang begitu dalam dan mencekam. Cinta?
Cinta adalah ilusi, anakku. Manusia hanya sementara. Kau adalah darahku, dan kau adalah bagian dari dunia ini. Kau tidak bisa memilih untuk meninggalkan takdirmu. Jika aku harus memilih, aku akan memilih cinta. Aku tidak akan kembali ke Laut Selatan, kata Dewi, dengan suara yang semakin keras dan penuh tekad. Aku memilih Arya. Seketika, sebuah kekuatan besar meledak dari tubuh Nyi Roro Kidul. Badai besar terbentuk di sekitar mereka. Angin yang sangat kuat dan ombak yang memecah batu mulai bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Nyi Roro Kidul menatap Dewi dengan tatapan yang penuh amarah. Jika itu yang kau pilih, maka aku akan menghancurkan hubunganmu dengan manusia ini, kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Tak ada yang bisa melawan kekuatan Laut Selatan. Kalian berdua akan terpisah selamanya. Tiba-tiba, Arya merasakan tubuhnya terangkat dari tanah. Ada kekuatan yang menariknya ke belakang, menjauhkannya dari Dewi. Dewi, teriaknya, mencoba untuk melawan kekuatan yang begitu kuat itu, tetapi tubuhnya terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang lebih besar darinya. Aku tidak akan menyerah. Namun, tepat pada saat itu, Dewi Lestari mengangkat kedua tangannya ke langit. Cahaya dari Laut Selatan yang menyelimuti tubuhnya mulai berubah menjadi kilatan yang sangat terang. Seolah energi yang ada dalam dirinya bangkit, bertahan melawan kekuatan Sang Ratu Laut Selatan. Kau mungkin adalah darah Nyi Roro Kidul, tetapi aku juga punya kekuatan dalam diriku, kata Dewi dengan suara yang memantul di seluruh ruang. Aku bukan hanya keturunanmu, aku juga manusia. Dan manusia punya hak untuk memilih jalan hidup mereka. Dengan kekuatan yang datang dari dalam dirinya, Dewi memanggil kekuatan Laut Selatan. Namun kali ini dia melawan dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi hanya mengikuti takdir yang ditentukan oleh ibunya, melainkan memilih untuk mengendalikan kekuatan itu demi cintanya. Perang antara dua dunia, antara dua takdir, baru saja dimulai. Kekuatan Laut Selatan bertemu dengan kekuatan cinta yang tak bisa dipatahkan, dan hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Tetapi dalam pertempuran ini, tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Apakah cinta atau takdir yang akan mendominasi? Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.